Semangat kemenangan. Salam marketing Kristus. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membahas dengan judul Strategi Dua Pedang untuk mengalahkan kompetitor. Kita tahu cerita ini saya ambil di dalam Yosua 7, di mana bangsa Israel berperang melawan bangsa Ai dan kalah. Padahal Ai adalah bangsa yang kecil, bangsa Israel bangsa yang besar, tetapi bisa kalah. Namun kita tidak akan membahas penyebab kekalahan dari bangsa Israel terhadap bangsa Ai, tetapi kita akan melihat bagaimana strategi bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Ai untuk berikutnya, yaitu ada di dalam Yosua 8. Di dalam Yosua 8, di situ dibahas bagaimana strategi yang akan dipakai. Namun kita akan belajar dari awal bagaimana strategi yang bisa saya katakan strategi dua pedang untuk mengalahkan kompetitor di dalam persaingan bisnis kita. Yang pertama, yaitu percaya kepada Tuhan. Yosua 8 ayat 1 demikian bunyinya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah maju. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, trauma yang pertama, peperangan yang pertama ada kalah, itu mendatangkan trauma yang amat sangat bagi bangsa Israel. Tetapi dalam waktu singkat, bangsa Israel mempercayakan kepada Tuhan. Sehingga waktu Tuhan katakan, kamu bersiap, kamu jangan tawar hati, ayo maju berperang. Maka bangsa Israel bangkit kembali semangatnya untuk berperang. Kenapa? Karena bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengalami satu persaingan bisnis, mengalami satu persaingan dengan kompetitor kita, kita mungkin pernah kalah, kita mungkin pernah terjerambab, kita juga mungkin pernah ingin menang, tetapi yang ada adalah kalah dan kalah. Tapi hari ini kita belajar seperti bangsa Israel. Kita harus untuk tetap maju berperang dan kita bisa mengalahkan dengan cara yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita tetap harus percaya kepada Tuhan karena kemenangan hanyalah milik orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat sama-sama, setelah kita percaya, maka hal yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel, dia tidak memandang rendah kemampuan kompetitor atau kemampuan lawan. Itu terbukti di mana? Di dalam Yosua 8 ayat 3. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh, disebutkan seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang pahlawan yang gagah perkasa. Saudara nanti bisa baca di rumah bagaimana pada saat peperangan yang pertama dia begitu ceroboh, dia menganggap enteng, akhirnya dia kalah. Namun kali ini dia ingin memenangkan kompetitor, memenangkan pertempuran itu. Dia tidak menganggap enteng lawan-lawannya dan dia justru mempersiapkan pahlawan yang gagah perkasa. Para marketing pengusaha yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kalau saudara ingin mengalahkan persaingan di dalam kompetitor atau ingin bangkit dari kekalahan dan memperoleh kemenangan, maka yang kedua, tidak boleh menganggap remeh lawan tersebut. Karena dengan kita menganggap remeh lawan itu membuat kita lengah. Jadi mari kita pakai yang pertama, percaya kepada Tuhan akan memberi kemenangan. Yang kedua, tidak boleh menganggap remeh kepada kompetitor kita, kepada lawan bisnis kita, kepada saingan kita. Kita harus persiapkan tim task force yang kuat. Kita harus persiapkan tenaga-tenaga inti yang hebat.
Kita harus siapkan tenaga-tenaga marketing yang mempunyai satu skill yang luar biasa supaya kita bisa memenangkan pertempuran itu. Dan yang ketiga adalah membuat second brand yang sejenis atau membuat produk yang kedua namun yang sejenis. Dan ini saya ibaratkan membuat pedang, memakai dua pedang. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, kita lihat sama-sama Yosua pasal 8 ayat yang keempat dan kelima. Bagaimana Yosua mempunyai membentuk dua pasukan. Yang satu pasukan inti, yang satu pasukan untuk menteror saja. Dan hasilnya luar biasa sekali. Yang pasukan yang dipimpin oleh Yosua ini hanya pasukan untuk menteror saja, sedangkan pasukan inti bersembunyi. Manakala pasukan Yosua ini dia hanya menteror, maka musuh keluar dari kubu pertahanannya dan menyerang, keasik menyerang, maka pasukan yang dipimpin yang pertama ini dipimpin oleh Yosua, dia mundur dan musuh mengejar, maka pasukan yang kedua dia mulai menyerang kembali kepada kubu pertahanan musuh, sehingga posisi musuh berada di antara dua pasukan Israel dan akhirnya kota Ai atau bangsa Ai dapat dikalahkan. Ini dapat saya katakan di dunia marketing. Terkadang kalau ada satu kompetitor mau melawan dengan produk kita, maka kita bisa keluarkan satu produk tersebut yang gunanya untuk menteror kompetitor kita, sehingga kita harapkan produk keandalan kita itu dapat leading berjalan. Bukankah saudara itu terjadi? Kita lihat pertempuran, bagaimana persaingan di produk-produk daily product. Dari deterjen misalnya, ataupun dari obat anti nyamuk saudara. Banyak sekali yang mengeluarkan second brand. Bahkan kopi itu juga mengeluarkan second brand atau produk-produk yang kedua. Itu berfungsi untuk mengalihkan perhatian kompetitor agar supaya produk yang utama menjadi leading. Atau dengan mengeluarkan dua produk yang dapat saya katakan dua pedang tersebut, maka market share kita akan semakin luas dan kita bisa semakin menguasainya. Jadi pada hari ini, kalau saudara pengusaha, para marketing punya satu kemampuan, namun saudara saat ini dalam posisi kalah. Secara market share saudara kalah, secara sales saudara kalah, secara pertumbuhan omset pun juga saudara kalah. Mari saudara, jangan pernah kalah, jangan pernah putus asa. Percaya kepada Tuhan dan jangan pernah memandang rendah kompetitor kita, dan buatlah second brand, maka kita akan tampil yang seperti membentuk dua pedang untuk mengalahkan kompetitor kita, sehingga produk-produk kita bukan hanya mampu mengalahkan, tetapi kita bisa membuat share lebih besar, market share-nya lebih luas. Dan akhirnya para pengusaha, para marketing dapat mengalahkan kompetitor kita tanpa trauma dengan kekalahan kita yang dahulu. Persaingan bisnis saat ini luar biasa sekali, tapi kita harus bisa mensikapi bagaimana kita punya satu strategi, yaitu strategi dua pedang untuk mengalahkan kompetitor kita. Dengan hal yang pertama, percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, tidak memandang rendah kompetitor kita. Hal yang ketiga, membuat second brand atau membuat pedang yang kedua atau membuat brand yang kedua untuk bisa memecahkan perhatian lawan kompetitor kita sehingga kita bisa memenangkan pertempuran itu. Terima kasih, sampai di sini, dan tampillah sebagai pemenang dengan strategi dua pedang mengalahkan kompetitor. Salam marketing Kristus.